Salam pemirsa, 20 November 2024, konflik Rusia-Ukraina yang kini memasuki hari ke-1000 mengalami eskalasi signifikan dengan adanya ledakan besar di pabrik amunisi di Oblast Bryansk, Rusia. Ledakan ini diyakini sebagai serangan misil jarak jauh pertama setelah penghapusan pembatasan militer, menandai perubahan dramatis dalam dinamika perang yang telah berlangsung selama hampir 3 tahun. Menurut laporan dari No Report, serangan misil ATACMS dan Storm Shadow telah dilancarkan oleh pasukan Ukraina setelah Inggris dan Amerika Serikat memberikan izin penggunaan senjata tersebut. Pabrik militer di Voronezh dan Bryansk menjadi target utama, dengan sebuah video ledakan di fasilitas militer Voronezh menyebar di media sosial dan menarik perhatian global. Misil Storm Shadow yang dikembangkan bersama oleh Prancis dan Inggris dengan jangkauan hingga 250 km diharapkan akan digunakan dalam beberapa hari mendatang. Koran Prancis Le Figaro melaporkan bahwa pemerintah Prancis dan Inggris telah menyetujui penggunaan misil ini untuk menyerang target mendalam di Rusia, menandai perubahan kebijakan signifikan dari Barat yang sebelumnya lebih fokus pada dukungan defensif kepada Ukraina. Bloomberg melaporkan kemungkinan keterlibatan Korea Utara yang dapat mengirim hingga 100.000 pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Kiev memperkirakan sekitar 15.000 tentara Korea Utara akan ditempatkan di wilayah Kursk, Rusia dengan rotasi setiap beberapa bulan. Penambahan pasukan ini diharapkan akan meningkatkan tekanan militer terhadap Ukraina, terutama di garis depan Kursk. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan keprihatinannya terhadap eskalasi ini dalam sebuah panggilan telepon langka dengan Presiden Putin. Scholz berencana mendorong China untuk menggunakan pengaruhnya guna mencegah peningkatan konflik lebih lanjut. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menyatakan bahwa AS telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah China untuk meminta agar China menyatakan bahwa penambahan pasukan Korea Utara tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, melakukan inspeksi langsung di front timur, memberikan semangat dan penghargaan kepada para prajurit yang berjuang di garis depan. Dalam kunjungannya, Zelensky menginspeksi pembangunan benteng pertahanan dan memberikan medali nasional kepada prajurit terbaik yang menunjukkan performa luar biasa dalam pertempuran. Ini adalah arah pertempuran paling sengit. Berkat kekuatan tempur yang kuat, bagian timur kami belum sepenuhnya diduduki oleh Rusia. Musuh akan menerima pembalasan setiap hari, ujar Zelensky. Jerman mengumumkan kesiapan untuk menyediakan 4.000 drone mini Taurus yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan kepada Ukraina. Drone ini memiliki kemampuan untuk menyerang gangguan perang elektronik Rusia dan sistem GPS musuh, memperkuat kemampuan pengintaian dan serangan drone di medan perang. Produsen drone dari perusahaan Hellzinser di Jerman telah memproduksi total 4.000 unit drone ini, yang akan mulai tiba di front Ukraina dalam ratusan unit setiap bulan mulai Desember. Meskipun demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz menolak untuk mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam menolak pengiriman misil Taurus Kursk kepada Ukraina. Scholz menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis dan kontrol target yang lebih baik. Di front timur, daerah antara Kupiansk dan Pokrovsk hingga Kurakovo menjadi titik pertempuran paling sengit. Pasukan Ukraina menggunakan taktik serangan langsung dengan dukungan kendaraan lapis baja MATV, sementara pasukan Rusia menghadapi hambatan karena kondisi tanah yang lembab. Pasukan Rusia berhasil merebut desa Gryovka dan Makarevka di wilayah Donetsk, namun pertempuran di wilayah Kurakovo dan Voroshilka gurun tetap berlangsung dengan intensitas tinggi. Di front barat, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan gudang amunisi dan basis pasukan agresi Rusia di Bakhmut dengan presisi tinggi. Meski demikian, pertempuran terus berlanjut dengan korban jiwa yang meningkat di kedua belah pihak. Di medan perang Torets di barat Bakhmut, kedua pasukan terus berputar di sekitar kota tanpa mampu mengusir satu sama lain, menyebabkan korban yang tinggi akibat pertempuran perkotaan dan perang lorong yang brutal. Perang Rusia-Ukraina yang memasuki hari ke-1000 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Ukraina. Hingga Desember 2023, kerugian langsung akibat perang diperkirakan mencapai $152 miliar dengan biaya total rekonstruksi dan pemulihan sebesar $186 miliar. Ekonomi Ukraina menyusut sekitar sepertiga sejak tahun 2020, membuat posisi negara ini semakin rentan dibandingkan awal konflik.
Menjelang hari ke-1000 Perang Penuh Rusia-Ukraina, Departemen Pertahanan Inggris mengumumkan kerjasama dengan Departemen Pertahanan Ukraina untuk melatih 50.000 tentara Ukraina. Wakil Ketua Komisi Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa Uni Eropa akan menyerahkan 1,5 juta peluru artileri kepada Ukraina sebelum akhir tahun, memenuhi komitmen awal meski terlambat 6 bulan. Di KTT G20 yang diadakan di Brazil, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak sekutu-sekutunya untuk mendukung kedaulatan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Namun Kanselir Jerman Olaf Scholz tetap menolak permintaan pengiriman misil Taurus Cruise, menyatakan bahwa kontrol target adalah hal yang krusial dan tidak dapat dipertaruhkan. Konflik Rusia-Ukraina yang kini memasuki hari ke-1000 menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai negara dan aktor internasional lainnya. Eskalasi penggunaan senjata canggih, keterlibatan pasukan tambahan dari Korea Utara, serta kerusakan infrastruktur kritis menandakan bahwa konflik ini masih jauh dari kata selesai. Komunitas internasional terus memantau perkembangan situasi ini dengan penuh perhatian, berharap adanya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.